Hari ini kembali kita akan membahas tentang tindak pidana korupsi, seri tindak pidana korupsi. Terkait dengan apa? Kita akan melihat suatu ketentuan hukum internasional atau konvensi PBB yang disebut sebagai United Nations Against Corruption atau UNCAC tahun 2003. Kenapa UNCAC ini begitu penting dalam tindak pidana korupsi di Indonesia? Karena sebenarnya banyak peraturan-peraturan yang relevan yang diakui secara internasional yang masih kita pelajari dan sebenarnya harus diterapkan dalam konteks hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Ya, walaupun kita ketahui ini tahun 2003, kalau kita undang-undang kita ada tahun 2001. Ya, kalau ketentuan undang-undang KPK kita mengatakan bahwasanya sebagian konsep-konsep dalam UNCAC ini sudah diterapkan dalam ketentuan hukum kita. Nah, bagaimana bentuk dan karakteristik kenapa dan seperti apa UNCAC ini kita lihat. Nah, UNCAC ini karena itu United Nations Convention Against Corruption ini sudah kita ratifikasi. Kita termasuk anggota yang meratifikasi ketentuan konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Tetapi sayangnya sampai sekarang ketentuan yang termasuk dalam ratifikasi tersebut tidak diimplementasikan dalam ketentuan undang-undang yang real atau tidak dideliver peraturan sanksi pidananya, cuma meratifikasi. Padahal di UNCAC ini tidak mengatur tentang sanksi pidana, ya. Dia hanya mengatur tentang komitmen politik, ya, dari semua pemerintah untuk melaksanakan ketentuan konvensi secara baik dan benar. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberantas korupsi. Kenapa? Karena korupsi itu termasuk sebagai extraordinary crime atau tindak pidana yang juga termasuk sebagai lintas batas negara. Jadi extraordinary crime yang diakui di seluruh dunia dan korupsi itu lintas negara. Nah, kita lihat ratifikasi yang kita lalui tersebut adalah dengan proses secara resmi, ya, negara kita tanda tangan konvensi untuk diratifikasi, lalu disahkan melalui parlemen kita melalui undang-undang, ya, nomor 7 tahun 2006. Tetapi tidak semua, ya, UNCAC itu kita ratifikasi. Ada beberapa pasal yang kita lakukan pengecualian, ya, atau disebut sebagai reservation, ya. Jadi ada beberapa pasal yang kita tidak ratifikasi, kita adopt, ya, ada pakai reservation namanya. Nah, pengecualiannya kita lihat adalah pasal 66 ayat 2 tentang apa? Tentang penyelesaian sengketa. Jadi kalau ada penyelesaian sengketa tentang tindak pidana korupsi antar negara kita dengan negara lain, maka penyelesaiannya kita kita tidak mau pakai dengan dilakukan pengadilan internasional, ya, kita tidak mau, sehingga pasal tersebut kita tidak terima. Nah, di pasal 66 ayat 2 itu berdasarkan pada prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional kecuali dengan kesepakatan para pihak. Jadi kita tidak pakai atau tidak mengadop pasal tersebut, ya, kalau ada perselisihan. Nah, bagaimana implikasi kepada hukum Indonesia terkait dengan UNCAC ini? Nah, implikasinya adalah Indonesia menjadi satu negara yang mempunyai komitmen, ya, untuk pemberantasan korupsi melalui kerjasama internasional, ya. Jadi waktu kita meratifikasi, kita masuk ke dalam dunia internasional sebagai negara yang harus bekerja sama kalau ada suatu tindak pidana korupsi yang pelaku tindak pidananya lari ke negara kita atau masuk ke negara kita atau menyimpan uang di negara kita untuk melakukan yang namanya ekstradisi atau mutual legal assistance, ya, kerjasama internasional untuk mengembalikan harta atau mengembalikan orang tersebut ke negara asal di mana korban pelaku tindak pidana korupsi terjadi. Nah, ini suatu komitmen kalau kita sudah menandatangani. Jadi komitmen lain lagi, negara kita harus mendorong untuk melakukan, ya, pengembalian aset hasil korupsi dari Indonesia atau dari negara lain juga. Dan ada langkah pemerintah Indonesia untuk mengembalikan aset hasil korupsi
ya di negara lain menjadi bagian agenda yang kerjasama. Nah, di dalam UNCAC ini ada ketentuan-ketentuan yang mengutuk tentang keharusan ataupun kewajiban, ya, dengan kalimat-kalimat yang mengatakan di sini contohnya ada yang bersifat kewajiban atau mandatory, ya, artinya mengikat setiap setiap negara yang menandatangani. Disebut dengan kata-kata ada shall adopt atau shall consider to adopt. Ini kalimat-kalimat dalam konteks UNCAC yang mewajibkan. Tetapi ada juga yang non mandatory atau optional, ya, tidak wajib, ya. Kalimatnya dengan kata may atau may adopt, ya, atau may consider to adopt. Nah, ini kalimat-kalimat dalam UNCAC tersebut yang tidak mandatory, tidak wajib, ya. Tetapi masih ada lagi kalimat penting untuk diperhatikan adanya, contohnya in accordance with the principle of domestic law. Jadi memperhatikan, ada juga memperhatikan hukum yang berlaku di negara. Jadi setiap negara yang menandatangani ratifikasi ini, dia juga memperhatikan hukum nasionalnya, ya, agar tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut. Nah, karakteristik daripada UNCAC 2003 ini karena sifatnya global dunia, maka dia mengadopsi tentang sistem hukum masing-masing, ya. Ada sistem hukum civil law system, tetapi juga ada konsep common law system. Jadi dia mengcombine aturan-aturan tersebut, ya. Pendekatannya adalah pendekatan preventif, pencegahan, ya. Public sector and private sector menjadi saran utama. Jadi dalam UNCAC itu ada mengatur beberapa hal kriminalisasi atau mempidanakan di sektor swasta, ya. Si sektor swasta juga dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Kalau di Indonesia kita belum ketemu mana itu. Lalu konsep-konsep tentang pengembalian aset atau aset recovery, ya, menjadi dasar kerjasama internasional. Inilah UNCAC ini merupakan sarana kerjasama internasional dalam rangka untuk aset recovery atau pengembalian aset atau pemulihan aset, ya. Objek pemberantasannya adalah korupsi yang bersifat transnasional. Jadi konsep korupsi transnasional ini menjadi objek yang paling penting. Nah, substansi penting yang ada dalam UNCAC ini kita akan lihat apa sih sebenarnya substansi penting dalam UNCAC. Nah, jadi ini treaty based crime yang menguatkan pasal 4 UNCAC. Prinsipnya adalah prinsip kesamaan kedaulatan. Jadi tidak menghilangkan kedaulatan otoriti negara lain, ya, tetap melindungi atau menghargai adanya kedaulatan setiap negara, ya. Lalu yang kedua, prinsip integritas nasional. Jadi setiap negara harus memiliki integritas untuk pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset korupsi didasarkan kepada aset recovery kepada negara korban. Kedua, prinsip non-intervensi. Tidak ada satu negara pun yang bisa mengintervensi negara lain, ya, untuk bisa menyatakan negara tersebut, ya, untuk menyerahkan orang atau menyerahkan benda-benda hasil korupsi tanpa persetujuan daripada negara tersebut. Jadi kita tidak boleh memaksa, ya, harus ada kerjasama. Nah, kita lihat ada beberapa yang penting-penting saja dalam UNCAC ini. Kita lihat beberapa hal. Sebenarnya ada beberapa banyak, tapi kita lihat ada 11 saja. Ada 11 kriminalisasi dalam penegakan hukum. Ada sebagian yang sudah diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi kita, tetapi ada juga yang belum, ya. Nah, kita lihat contohnya pertama, yaitu bribery of national public official, ya. Ini sudah ada diatur. Ini terkait dengan suap menyuap di pasal 15 UNCAC, ya, terkait dengan suap yang dilakukan oleh public official di dalam negeri, ya. Yang kedua adalah bribery on foreign public official and official of public international organization. Ini kita tidak ada, ya. Nanti kita bahas tentang ini. Lalu embezzlement atau misappropriation, ini terkait dengan penggelapan harta-harta benda yang dilakukan oleh pejabat negara. Ini sudah ada di undang-undang kita di pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 tentang penggelapan dan pengalihan properti yang di undang-undang tipikor kita. Trading of influence kita nggak ada, ya, di pasal 18. Nanti kita bahas tentang ini. Abuse of function ini ada di undang-undang tindak pidana kita, tipikor kita, ya. Itu adalah pasal 2 dan pasal 3, penyalahgunaan kewenangan. Apakah dia break of law atau
penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power, ya. Jadi ini abuse of function kita sudah ada. Lalu yang berikutnya adalah illicit enrichment, memperkaya diri, undue, ya, disebut sebagai undue advantages, ya, penghasilan atau pendapatan yang tidak wajar, ya, di pasal 20. Nah, kalau ini sebenarnya tidak ada di tempat kita, nanti kita akan bahas mengenai ini. Lalu berikutnya adalah bribery in private sector, kita tidak ada di pasal 21. Embezzlement of property in private sector kita juga tidak ada, ya, penggelapan terhadap harta di sektor swasta. Laundering purposes of crime ini ada dalam undang-undang pencucian uang kita. Lalu ada concealment, ini tidak ada kita. Obstruction of justice tidak ada. Nah, kita lihat contohnya bribery of foreign public official. Nah, apa yang dimaksud dengan bribery public official and official public international organization? Jadi pasal ini mengatur tentang apa? Kriminalisasi penegakan hukum dalam hal penyuapan terhadap pejabat publik asing atau pejabat-pejabat organisasi internasional sebagai suatu tindak pidana. Jadi tindak pidana ini contohnya orang Indonesia, orang Amerika, ya, yang punya perusahaan Amerika di Indonesia melakukan suap terhadap pejabat di Indonesia, ya. Jadi teritorinya adalah di Indonesia, tetapi hukum di Amerika bisa melakukan pemidanaan terhadap siapa? Terhadap perusahaan Amerika yang melakukan suap di Indonesia, ya. Kalau kita locus delictinya dan tempus delictinya di Indonesia, tetapi hukum di Amerika bisa men-reach, ya, bisa berlaku, ya, terhadap orang tersebut. Kenapa? Karena itu terkait dengan penyuapan kepada pejabat negeri asing, kepada orang asing di sana. Nah, karena apa? Karena di Amerika ada ketentuan undang-undangnya, undang-undang yang mengatur tentang The Foreign Corrupt Practice Act, ya, tahun 1977. Jadi ketentuan undang-undang ini bertujuan adalah untuk apa? Untuk menghukum orang, perusahaan di Amerika yang didirikan di Amerika atau perusahaan yang ada cabangnya di Amerika melakukan tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik di luar Amerika, ya, maka bisa dihukum dengan FCPI ini, ya, FCPI. Nah, di Indonesia ada nggak ini? Di Indonesia tidak ada, ya. Jadi belum ada di Indonesia. Contohnya perusahaan kita, ya, kita anggaplah perusahaan kita ada di Ethiopia atau ada di Nigeria, ya, menyuap pemerintahan Nigeria. Hukum kita tidak bisa menjangkau perusahaan ini tersebut. Karena kenapa? Kita tidak punya yang namanya FCPI, ya, FCPI. Padahal di UNCSC sudah menyarankan bahwasannya harus ada ketentuan aturan hukum di pasal 16 tadi, ada namanya bribery of foreign public official, ya. Nah, kita sampai sekarang tidak ada. Jadi kita tidak bisa menghukum semua, ya, perusahaan Indonesia atau perusahaan yang berada di Indonesia di luar negeri, ya, yang menyuap pejabat di luar negeri. Itu yang disebut sebagai penyuapan. Dan berikutnya yang tidak ada di Indonesia namanya trading in influence, memperdagangkan pengaruh, ya. Jadi tindak pidana ini terkait dengan apa? Memperdagangkan pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh yang dimiliki karena jabatan orang tersebut. Contohnya PNS atau penyelenggara negara memiliki pengaruh. Dia bisa bikin kata BLSC, ya, atau memo, atau membuat suatu kop surat yang bisa orang lain menang tender atau orang lain harus memberikan proyek, lalu dia mendapatkan advantages, ya, undue advantages, mendapatkan keuntungan, ya, dari memperdagangkan pengaruh. Kalau hukum kita tidak bisa, karena apa? Karena dia tidak menyalahgunakan kewenangannya, ya, dia tidak menyalahgunakan kewenangan, dia cuma memberikan rekomendasi saja begitu, ya. Tapi rekomendasi itu contohnya ketemu, main golf atau apa, ya. Nah, itu yang dianggap sebagai trading of influence, ya. Walaupun memang ada beberapa kita lihat, ya, kasus-kasus di Indonesia, contohnya ada yang sudah dikenakan pasal pidana terkait dengan dia menerima suap, ya. Nah, itu terkait dengan suap. Tapi kalau memperdagangkan pengaruh sampai sekarang belum ada. Ini seharusnya sudah dicantumkan dalam ketentuan. Yang berikutnya adalah illicit enrichment,
Apa itu illicit enrichment? Illicit enrichment ya di Indonesia sepenuhnya belum ada. Illicit enrichment adalah mereka mendapatkan kekayaan secara tidak wajar. Nah, ini sebenarnya terkait dengan tugas KPK dalam laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN. Ya, harusnya orang yang sudah ada hartanya waktu sebelum menjabat dan setelah menjabat, kalau ada kenaikan yang signifikan, maka harta tersebut harusnya sudah bisa dianggap sebagai illicit enrichment. Ya, sayangnya kita tidak ada undang-undang tentang perampasan aset. Kalau ada undang-undang perampasan aset, illicit enrichment tadi, kekayaan yang sangat signifikan tadi sebelum menjabat sampai setelah menjabat, itu harusnya langsung disita oleh negara dengan apa? Dengan sistem in rem prosedur, ya, dengan in rem prosedur, sampai orang itu nanti bisa membuktikan kalau itu adalah berasal dari harta yang sah, ya. Nah, jadi ini belum ada skemanya di Indonesia. Jadi harusnya RUU perampasan aset harusnya segera disahkan. Kenapa? Dalam rangka apa? Untuk melakukan perampasan aset yang tidak sah. Jadi banyak sekali terjadi, contohnya orang yang sebelum menjabat, lalu setelah menjabat ada signifikasi terhadap penambahan harta kekayaan yang tidak wajar. Nah, ini harusnya kalau ada perampasan aset sudah bisa disita. Ya, bisa disita. Kalau sepanjang dia tidak bisa membuktikan, maka itu menjadi milik negara. Nah, ini adalah amanah daripada UNCSC sampai sekarang juga belum dilaksanakan. Yang berikutnya yaitu adalah bribery in private sector. Apa itu? Penyuapan di sektor swasta. Pemberi suapnya swasta, penerimanya suapnya swasta, tetapi berdampak kepada masyarakat umum, berdampak kepada masyarakat banyak. Nah, sebenarnya dalam konsep anti monopoli atau antitrust kita ini ada, ya. Jadi tapi tidak terkait dengan suap menyuap, tetapi terkait dengan untuk menentukan harga pasar, pricing, fixing, ya. Tapi tidak ada terkait dengan tindak pidana korupsi. Anda bayangkan kalau ada suap menyuap di antara para sektor swasta yang mengakibatkan pelayanan masyarakat umum terganggu, begitu ya. Nah, dalam konteks UNCSC ini disarankan, ya. Jadi ketentuan pasal 21, ya, pemberian keuntungan bagi pihak swasta, ya, terkait dengan pemberian suap itu bisa dilakukan pemidanaan, ya. Jadi suap itu bukan hanya terkait dengan kerugian negara atau penyelenggara negara, tetapi juga terhadap sektor swasta yang mengakibatkan sarana dan prasarana kepentingan publik atau need people yang begitu besar ini terganggu, ya. Jadi bisa dikatakan sebagai private sector. Lalu yang berikutnya adalah embezzlement of property in private sector, penggelapan terhadap barang-barang milik swasta, ya. Jadi swasta melakukan penggelapan terhadap harta-harta, ya. Sebenarnya dalam konteks di Indonesia itu diatur dalam ketentuan pasal 372 374. Ya, kalau swasta kan ada pasal penggelapan atau penggelapan dalam jabatan. Tapi kalau UNCSC mengatakan kenapa ini masuk sebagai tindak pidana korupsi, bisa saja terjadi penggelapan itu terhadap barang-barang hasil dari kejahatan. Nah, itu nantinya bisa dimasukkan dalam pasal 55, penyertaan atau penadahan, ya, orang yang melakukan penadahan, ya, menyimpan, ya, swasta yang mengambil barangnya atau swasta yang membeli barang hasil tindak pidananya. Cuma sayangnya kembali lagi, harusnya korupsi oknum-oknumnya yang saya katakan korupsi menitipkan hartanya di swasta pakai nomini atas nama. Nah, kalau seperti ini, maka kalau ada undang-undang perampasan aset, harusnya ini embezzlement of property in private sector bisa diterapkan. Sayangnya kembali lagi memang undang-undang tentang perampasan aset kita tidak ada, sehingga pasal penggelapan itu, ya, karena merugikan orang itu masuk kepada orang yang merasa dirugikan yang melapor. Makanya sulit untuk bisa diterapkan pasal ini sepanjang belum adanya undang-undang perampasan aset. Nah, yang berikutnya yaitu tentang concealment. Nah, concealment ini adalah kriminalisasi aksi penyembunyian atau penyelundupan properti hasil kejahatan. Nah, ini nanti terkait dengan tindak pidana pencucian uang, ya. Jadi dia menyembunyikan
hasil kejahatan, apakah dia atau swasta. Nah, jadi kalau kita lihat kerjasama internasional dalam UNCAC ini, yang selain kriminalisasi pasal-pasal tadi, ada juga kerjasama internasional terkait dengan apa? Transfer of sentences person, atau pengembalian pelaku tindak pidana, atau pengembalian terhadap hasil tindak pidana. Kalau orangnya dia pakai ekstradisi, tapi kalau hasil tindak pidananya, barangnya, bendanya, asetnya harus pakai MLA, Mutual Legal Assistance. Jadi ini yang diharapkan, ya, kita sudah ada namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik. Ya, kita sudah ratifikasi dengan beberapa negara, sudah melakukan kerjasama, ya, untuk bisa mengembalikan hasil tindak pidana korupsi, dan sudah banyak yang berhasil juga. Nah, bantuan timbal balik ini penting, ya, untuk penggeledahan, perampasan aset dan tindak pidana lain. Jadi dengan adanya UNCAC ini menunjukkan kemampuan kita untuk menghormati, ya, konsep-konsep pemberantasan korupsi di negara lain, ya, sambil untuk mengambil langkah-langkah strategis kita. Jadi harus ini diperhatikan, ya, dalam perbaikan undang-undang kita sebenarnya harus memasukkan tadi. Yang penting adalah undang-undang tentang perampasan aset dan bagaimana kita laporan harta kekayaan pejabat negara tersebut, ya, dapat ditelusuri dan memiliki sanksi pidana. Nah, kita ketahui laporan harta hasil kekayaan sekarang tidak memiliki sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan, atau tidak ada kewajiban tapi tidak mempunyai sanksi pidana. Ini permasalahan, ya. Jadi diharapkan dalam konteks laporan hasil kekayaan negara ini harus, pertama, undang-undang perampasan aset harus ada. Yang kedua, ada memiliki sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Ya, demikianlah terkait dengan UNCAC ini akan memberikan dampak yang baik bagi kita. Semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam undang-undang kita. Terima kasih.